Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah menemani forum ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menambah kebahagiaan kita bersama Al-Quran, yang tentu kebahagiaan itu melebihi dari kebahagiaan kita di kenikmatan-kenikmatan yang lain. Dan tentu saya menyampaikan tahniah selamat atas dipilihnya antunah semuanya, antunah semua dalam dipilih menjadi Ahlul Quran. Itulah yang Allah inginkan kepada kita semua dengan Al-Quran ini, satu kehidupan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehidupan yang dipilih oleh Allah. Thumma awrathna al-kitab alladhi nastafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah, dzalika huwal fadlul kabir. Sekilas ayat ini menceritakan tentang orang-orang yang dipilih oleh Allah bersama Al-Quran. Tetapi ayat ini ditutup pembahasan terkait dengan Al-Quran dengan wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Bahwa satu penyesalan dalam kehidupan manusia itu ketika dia tidak bisa menikmati kehidupan yang Allah berikan ini dengan Al-Quran. Itu yang dimaksud dengan Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kenapa? Karena na'mal yang dulu dilakukan di dunia memang sudah jadi orang baik, tapi tidak maksimal. Sudah senang Quran, tapi sudah tidak maksimal. Sehingga penyesalan bagi orang-orang yang tidak bisa menikmati secara maksimal hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan oleh Al-Quran, oleh ayat ini, wahum yastarikhuna fiha. Kita mengenal bahasa Arab, huruf to-nya itu artinya untuk hasilnya pakai shad, yasrikhuna. Hasilnya wasbir, jadi wastabir. Allah juga menyebut yasrikhuna, jadi wastarikhuna, wahum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Karena kehidupan dahulu tidak bisa menikmati indahnya hidup. Indahnya hidup bersama Al-Quran. Sehingga manusia pengen balik. Pengen balik untuk menjalani beberapa ayat di atasnya. Berapa ayat di atasnya.
Dari walladzi awhayna ilaika minal kitabi huwal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi innallaha bi'ibadihi la khabirum basir. Lanjutkan thumma awrathnal kitaba alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Sehingga kita, ya saya sampaikan, selamat ya. Kita tidak harus menunggu kematian, tidak harus menunggu alam kubur ya, untuk bisa menikmati karunia Allah berupa Al-Quran ini. Sehingga sebelum ya, Allah katakan sebagian manusia menyesal, sebagian sudah mendapat kenikmatannya. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir ya. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur alladzi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Jadi sampai segala macam ya, fasilitas hidupnya disebutkan oleh Allah. Yang ketika Allah membahas bab kenikmatan surga di ayat-ayat lain, cukup aja Allah sebutkan jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Allah harus nyebutin detail. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabin. Karena Pak, kenikmatan inilah yang dahulu saat di dunia dinikmati oleh manusia pada umumnya. Sementara orang ini nikmatnya kalau bersama Al-Quran. Yang lain ya, menikmati pandemi ya, dengan ya, di rumah, ya, stay at home. Ya. Di rumah tapi apa, bengong atau masak-masak atau sementara Antuna ya, menikmati kehidupannya dengan kenikmatan Al-Quran. Manusia kalau nggak pandemi yang dinikmati yang lain. Ya di mallnya ya menikmati. Sehingga Allah harus mengungkapkan ini. Ya. Ini dulu manusia di dunia menikmati yang lain. Sementara kamu menikmati Al-Quran dibalas oleh Allah. Halawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a. Emasnya ya, disediakan ya, dan pakaian-pakaiannya yang indah ya. Dulu orang menikmati perhiasan, menikmati kuliner, menikmati fashion ya. Dan kita ya, bukan berarti ketinggalan fashion ya. Bukan berarti ketinggalan ya, kenikmatan ya. Belum tentu juga ya. Tapi bagi kita Al-Quran ini lebih kita nikmati ya, daripada kehidupan pada umum. Wa qalu alhamdulillahi alladzi adhhaba 'anna al-hazan. Manusia dulu ya, karena Al-Quran inilah ya, ya, dia mendapatkan satu perasaan-perasaan tertentu ya, istilah akhwat apa ya, suka duka bersama Al-Quran dihilangkan semua oleh Allah. Bahkan sudah di surga ya, diangkat lagi ya. Alladzi ahallana daral muqamah. Itu sudah di surga ya, diangkat lagi. Min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Karena tembusan di balik bersama Al-Quran itu ya, memang menyita semuanya. Ya. Menyita kesenangan hidup, ya. Menyita ya, perasaan, menyita kesedihan, ya. Kelelahan pikiran dan kelelahan hati, kelelahan fisik, semua disebut oleh Allah. Ya. Ini khas Ahlul Quran. Jadi memang kalau kita ingin menikmati hidup bersama Al-Quran, rasakan semua itu.
nasabnya, luhubnya, ya, hazannya, ya, kemudian kehilangan beberapa ya, kenikmatan hidup. Ya. Tapi itulah ya, yang nanti suatu saat dipandang hilang oleh manusia, bahkan dari seluruh kehidupannya. Ya Allah katakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Salah sendiri, dulu dikasih hidup, ya, tidak bisa menikmati ya, keindahan bersama wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dzuqu fama lidzalimina min nasir. Ya. Dzuqu itu rasain. Dan biasanya Allah ya, menyebut fadzuqu itu ketika manusia memang nggak tertarik dengan Al-Quran, dihinakan oleh Allah. Di ayat yang lain, fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wa dzuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Nama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Jadi ya kalimatnya memang satu akar kata, istilah Said Qutb, illa man taqaha. Memang ya, tidak akan bisa merasakan kenikmatan ber-Al-Quran kecuali dia terjun langsung merasakan tempaannya. Ya, ayat-ayat yang terkait dengan Al-Quran ya, dihinakan oleh Allah, diledekin gitu ya. Fadzuqu, rasain. Nah, dulu tidak bisa menikmati ya, keindahan ber-Al-Quran. Setelah itu ya, Allah gambarkan lagi kan, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Hasilnya ya, ketika kita terus menikmati agenda seperti ini, kelompok tahsinnya, kelompok tahfidnya, kelompok mujahadahnya, ketika kita terus menikmati, hasilnya tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Kita menjadi orang-orang yang mudah bangun malam. Perutnya jauh dari tempat tidurnya. Lambungnya jauh dari tempat tidurnya. Ya begitulah di dunia kesehatan, lambung memang memiliki peran untuk menstabilkan ya apa yang ada di perut itu. Ya kalau Allah harus menyebut lambung ya sebagian di dunia medis memang akar persoalan sehat atau tidaknya ada di lambungnya. Begitulah sehingga kita harus mewaspadai ya, jangan sampai kita tidak bisa mengolah tahaddiyat di dalam ber-Al-Quran itu. Tidak bisa mengolah tantangan di dalam ber-Al-Quran sehingga kita kehilangan kenikmatan. Apa tantangannya? Ya, kita bisa mengatakan begini, nanti aja deh saya ber-Al-Qurannya, ikut daftarnya kalau sudah pandemi selesai. Nanti saja ya, kalau sudah kondusif. Dan tentu tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan setelah pandemi selesai umurnya belum tentu ada. Tapi yang harus lebih kita yakini, tidak ada jaminan hidayah Al-Quran itu masih Allah berikan. Karena bisa jadi Allah cabut hidayah
ber-Al-Quran itu ketika manusia menundanya. Bahasa Al-Qur'annya atau bahasa hadisnya sama dengan illa man aba. Kalimat aba itu sebenarnya suka menunda-nunda. Nanti aja kalau udah nggak pandemi, nggak enak. Halakoh kok pandemi. Halakoh kok online. Setoran kok online. Enggak. Bisa jadi itulah yang membuat tercabutnya hidayah, dan ketika selesai online Allah tidak melihat sidqun niyah dalam diri seseorang, akhirnya tidak dilibatkan oleh Allah, tidak dipilih lagi oleh Allah. Ya, tidak ada jaminan, ya, secara kesehatan juga nggak ada jaminan. Jadi satu anugerah Allah, ya, baik yang mukim maupun non mukim, ya, bisa menikmati ini sebagai sebuah karunia sidqun niyah. Nanti selesai pandemi, ya, kita sudah membuktikan kepada Allah bahwa musibah atau ibtila atau sebagian menjadi karunia, ya, pandemi ini, ya, memang begitulah tabiat kehidupan. Ada saat kehidupannya nyaman, ya, ada saat kehidupannya syar, ada saat khair. Jadi kalau kita bisa membuktikan kepada Allah, ya, sebagaimana hidup kita ini, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Sebagaimana hidup kita itu, ya, dulu kecil, lama-lama, ya, anak-anak, remaja, dewasa, ya, nikah. Kalau kita aba terhadap Al-Quran, ya, semua bisa jadi alasan. Masih anak-anak, kasihan. Masih agak remaja, dewasa, ya, urusan skripsi. Nanti aja kalau udah selesai kuliah. Setelah kuliah nikah, tahu-tahu punya anak. Ya. Mau ngafal, anaknya nangis. Mau, ya. Ya. Nanti anaknya nambah lagi. Tahu-tahu tua. Ya. Sehingga Allah katakan orang-orang yang begini, ya, awalam nu'ammirkum. Bukannya dulu sudah cukup umurnya. Ya, tentu memang, ya, pandemi jadi sebuah episode kehidupan yang bisa jadi dulu orang tua kita tidak mengalaminya. Kakek kita enggak mengalaminya. Tapi mereka juga bisa mengatakan begitu kepada kita. Dulu kamu juga enggak mengalami zaman saya. Zaman enggak ada HP, zaman transportasi susah, ya. Bahkan makan aja susah. Kita lihat kehidupan zaman itu sejak Rasulullah sampai saat ini semua memiliki tabiatnya masing-masing. Tapi tetap yang Allah pilih jadi ahlul Quran tetap bisa jadi ahlul Quran. Yang Allah pilih, ya, untuk mencintai Al-Quran tetap bisa. Sehingga kuncinya adalah bagaimana kita bisa merasakan hidup ini karunia dari Allah, apapun kondisinya, secara nilai kalau ada timbangannya sama saja sebenarnya. Baik di zaman yang masih dulu pakai kuda, ya, juga banyak yang ahlul Quran. Ya, tidak bisa dikatakan, ya, kamu sih sudah enak, ya, nggak perlu belajar berkuda, nggak perlu, ya, tinggal isi bensin bisa jalan. Ya. Dulu nggak ada tuh rumah Quran. Ya tetap banyak, ya, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terfahami Al-Quran itu adalah episode kehidupan. Bukan dulu sih enak, kamu sih enak. Ya. Ya. Kemudian, ya, yang kedua, ya, tantangannya adalah kita tidak bisa menikmati haibah Qur'annya.
Apa maksudnya? Kehilangan haibatul Quran itu membuat kita sebesar apapun sebuah nikmat itu tidak menjadi satu hal yang indah kalau kehilangan nikmatnya, kehilangan haibatul Qur'annya. Saya sih dulu pernah ikut mukhoyam, ternyata gitu doang. Saya dulu pernah ikut murokas di RKI, gitu doang, cuma ngumpul duduk tilawah, bukan sesuatu. Gitu. Akhirnya timbullah dalam perasaan itu Al-Quran itu nggak menarik. Nah gitu doang. Halakoh online gitu doang. Itulah kalau Allah sudah tutupi pada bab ini, Allah katakan kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Basyira wa nadhira. Fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Ya, jadi Al-Quran yang Allah sebut dengan Quran dan Arabiyya yang kita kemudian harus belajar belajar makhrajul hurufnya, belajar merubah atau mengadaptasikan lisan kita jadi lisan Arab dan banyak huruf-huruf yang tidak ada dalam huruf-huruf harian kita harus diolah karena bahasa Arab dengan makhraj yang lengkap dari pangkal tenggorokan sampai gunah ada. Walaupun bahasa Indonesia kan enggak begitu. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma yad'una ilaihi wa fi adanihim waqarun wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana 'amilun. Jadi itulah yang membuat orang itu enggak tertarik karena sebenarnya fi adanihim waqrun. Jadi membuat perasaan gitu doang. Oh taujih Quran, ya paling gitu. Oh murakas Quran, ya paling gitu. Sementara ketika manusia itu dibuka hati dan telinganya oleh Allah, itu bisa mengatakan satu ayat yang dibaca, dia bisa mengatakan ka'annaha nazalat min jadid. Ka'annaha nazalat min jadid. Seolah-olah ayat ini baru turun. Saking terasa haibatul Qur'annya. Saking ta'zimnya dengan Al-Quran. Satu ayat dibaca oleh oleh Abu Bakar As-Siddiq. Wa ma kana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Komentarnya seolah-olah ayat ini baru saja turun. Karena kedahsyatan Al-Quran yang terasa, jadilah dia hidupnya menikmati Al-Quran itu dan Al-Quran hidup di dalam dirinya. Dan lahirlah sebuah kepribadian Quran, kepribadian Qurani yang dia bisa istihdarul ayat. Istihdarul ayat. Rufai bin Mahram mendengar dentuman besi, pandai besi, dia bisa membaca ayat. Idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Ya karena merasakan haibatul Quran di dalam dirinya. Kenapa hati kita tidak mengatakan Masya Allah halaqah Quran. Tapi manusia yang kehilangan takzim dengan Al-Quran, kehebatan Al-Quran itu ketika mendapatkan hal yang sifatnya urusan dunia bisa menjadi merasakan dia haibatul dunianya. Memang pilihan hidup itu. Kalau dia bisa merasakan kehebatan Al-Quran,
dunia jadi kecil. Kalau dia merasakan kehebatan dunia, Al-Qur'annya yang kecil. Acara rihlah aja, rihlah itu kan sama aja, di mana-mana gitu-gitu doang rihlah itu. Tapi karena dia bisa menikmati jadi sesuatu. Dunia semuanya begitu. Nah, bagaimana kita bisa memunculkan setiap ayat dari Al-Quran ini sesuatu yang sangat berharga. Sehingga kalau ayat ini berharganya, Rasulullah melihat onta merah di balik bukit, setiap kamu belajar satu ayat, sebenarnya satu ayat itu lebih baik daripada onta yang di balik bukit itu, onta merah. Kalau kita, saya nanya ke para mas saya dari Arab, onta merah itu harganya sama dengan Camry. Itu haibah ya, secara ujur. Ya. Aslinya manusia, Masya Allah, belajar satu ayat. Ya. Orang susah mau beli, jangan Camry, beli Carry juga susah. Ya. Beli Avanza susah. Tapi karena keyakinan itu hanya diberikan oleh Allah ya, kepada orang-orang yang Allah kehendaki, tentu ini menjadi sangat sulit. Apalagi kita bisa meyakini haibatul Quran yang lain. Apakah ayat walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'an. Hebatnya Al-Quran itu bisa membuat suyirat bihil jibalu, gunung itu pindah. Wa qutti'at bihil ardu, buminya terbelah. Au kullima bihil mauta, dan bisa membuat orang itu bicara dengan mayit. Aslinya Al-Quran begitu, sakti. Balillahil amru jami'a. Tapi Al-Quran ini Allah terserah membuktikan atau tidak. Dengan Al-Quran ini, kalau saja manusia itu terus bersama Al-Quran, apa kehebatannya? Allah akan antarkan kepada kemenangan dirinya dan kemenangan umat. Padahal, ya gitu-gitu doang istilahnya. Tapi kalau kita bisa menghilangkan wa fi adhanihim waqrun, menghilangkan sumbatan di dalam telinga, sehingga Allah memberikan hijab, wa min bainina wa bainika hijabun. Allah menghilangkan sumbatan itu, maka Allah akan memberikan haibah-haibah yang tidak terkira bagi kehidupan manusia itu. Dia bisa membuat manusia itu menempati dirinya dalam kondisi yang termuliakan. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ayat ini gimana itu caranya? Belajar Al-Quran, ujungnya maqaman mahmuda. Kan awal pembahasan ayat ini, aqimis sholata liduluqis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Jadi tidaklah kita ini ikut halakoh begini di pandemi, kecuali Allah sudah akan mengantarkan manusia itu kepada maqamam mahmudah. Suatu tempat yang terpuji, satu tempat yang beda dari kaum muslimin yang lain. Jangankan kaum kafir, beda dengan kaum muslimin yang lain. Ketika diyakini lagi,
di balik sebuah perjalanan hidup bersama Al-Quran, ya, Allah antarkan lagi kepada kemenangan dakwahnya. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jadi jangan pernah meremehkan ya, belajar tahsin, belajar tahfiz, menghafal, murajaahnya, karena Allah sendiri yang akan mengantarkan ya. Ketika manusia itu bisa menikmati hidupnya bersama Al-Quran, ya, ya, menikmati suasana semua beral-Quran, kadang murojaah jama'i, suasana kebersamaan, ya, kadang taujih begini, kadang ya, nasihat-nasihat yang lain, nikmati saja itu acaranya itu. Prosesnya bagaimana? Maqam mahmuda, ya, urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, urusannya bagaimana? Sultanan nasira. Ya. Ya. Nanti Allah yang akan mengantarkan kita, dan hari ini ya kita melihat ketika manusia itu kehilangan kenikmatannya terhadap ayat-ayat Allah, betul-betul ya yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna, terjadi dalam diri kita. Jadi kalau kita menutup majelis biasanya dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, gitu ya. Rasulullah enggak. Rasulullah itu menutup majelisnya ada tambahannya. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'as wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Matti'ana Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina. Ditutup wala tusallit 'alaina, jangan kau beri kami pemimpin. La tusallit dari atas sultan, yang sekarang lagi keren bahasanya ya. Makan martabak bilangnya martabak sultan. Padahal sultan hasilnya ahlul Quran ya sultan. Dikit-dikit makanan sultan, jam tangan sultan, ada jilbab sultan. Padahal la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau berikan umat ini pemimpin yang enggak takut kepada Allah dan enggak sayang sama umat, enggak sayang sama rakyatnya. Jadi Rasulullah enggak pisah itu sama sahabat. Kalau lagi ngumpul-ngumpul, enggak mau pisah kecuali baca ini doa ini. Nah, maka hubungannya agar tidak terjadi kondisi itu, aslinya manusia dalam hidupnya, orang-orang beriman itu harus bisa menikmati beral-Quran. Sehingga Allah langsung menjanjikan, ya, waj'alna min ladunka sultanan nasira. Dan kalau kita ingin lepaskan dari semua itu, ya, jangan pernah menganggap apa yang dilakukan oleh para pecinta Al-Quran itu sia-sia. Walaupun ya kita sedang sedang di forum tilawah, di forum. Tapi kalau sudah Allah mentakdir rekayasa Allah, wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha. Kalau sudah Allah mentakdirkan, ya, Allah mengantar perjalanannya itu. Apa iya ya haibatul Quran yang segitu besarnya, belum lagi fadailnya, fadail di kuburnya, fadail di alam mahsyarnya, ya, fadail di surganya.
Apa iya kita mengatakan Al-Quran mah gitu-gitu doang? Ya memang dari Rasulullah sampai sekarang nggak ada yang berubah itu. Satu harokat pun nggak ada yang berubah. Satu huruf pun nggak berubah. Ya gitu-gitu doang. Tapi saat kita diberikan Allah sebuah taurif, ya insya Allah ya, menikmati kehidupan ber-Al-Quran itu ya, sebenarnya adalah kenikmatan hidup yang sebenarnya. Dia bisa menikmati kebersihan dirinya. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Terbersihkan hatinya. Keindahan hidup yang sebenarnya. Kenikmatan hidup yang dirasakan dalam sisi maknawiyah maupun sisi peradaban. Jadi terlalu kecil kalau kita menfungsikan Al-Quran hanya untuk sebuah ketenangan hidup sendiri. Karena aslinya ketika umat ini bisa menikmati kehidupannya bersama Al-Quran, ya, yang paling menikmati adalah peradaban manusia. Jadi kita ya, walaupun jumlahnya 64 orang, berapa 64 ya. Udah termasuk panitia, musyrifah dan lain-lainnya. Ya tentu ya, kalau ini sebuah langkah ya awal atau sebuah perintisan, insya Allah ya, umatlah yang paling terbahagiakan. Kalau saya suatu saat Allah akan mentadbir la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Betapa susahnya hidup ketika manusia itu dipimpin oleh orang yang nggak takut sama Allah, nggak sayang sama rakyat. Ya. Tapi dengan Al-Quran ini yang paling menikmati insya Allah adalah umat dakwah. Dan bagi pelakunya nikmatnya akan dirasakan nanti sampai di alam kubur, sampai di akhirat dan seterusnya. Sehingga itulah rahasianya kenapa urusan tilawah di dalam Al-Quran itu urusan ibadah. Urusan tilawah di dalam Al-Quran enggak lagi menjadi urusan ibadah, titik. Tapi urusan kehidupannya. Siapa yang bisa menikmati tilawah Quran dalam hidupnya, ya dia yang sukses. Dialah yang disebut dengan ulaika humul mu'minuna haqqa. Dialah yang disebut dengan ulaika yu'minuna bih. Menikmati tilawah itu, nikmati halaman demi halaman ya. Nanti pindah lagi juz 2 mas saya qulu sufaha minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Hatinya itu sudah rindu kapan nyampe tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallamallah. Sampai situ hatinya sudah rindu. Kapan nih lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sudah rindu lagi wal muhsanat. Sudah rindu lagi la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man dhulim. Kita bisa dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah insyaallah kenikmatan ya hidup yang sebenarnya, dan itulah yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat ini. Umat yang menikmati Al-Quran sepanjang hidupnya. Yang tidak menikmati disebut dengan hajrul Quran. Nah, Rasulullah mengatakan ya, di dalam hati, mengatakan di dalam hati. Tapi ungkapan hatinya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa qala ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, saya khawatir banget
umat tuh nggak lagi menikmati ya kehidupannya ini dengan Al-Quran. Apa iya kita mau menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membuat Rasulullah sedih? Nah kita dan bersama Al-Quran ini ya, tidak temporal ya, bukan saat nanti bergabung di RQ saja, atau bukan saat bergabung di halakoh Quran saja. Jadi kita harus menyiapkan bersama Al-Quran ini, la yuqifuna illal maut. Tidak ada yang bisa menghentikan kebersamaan dengan Al-Quran ini kecuali kematian. Maka Abu Bakar ya, wafat dalam kondisi tilawah Al-Quran. Ya, Umar ibn Khattab wafat dalam kondisi bersama Al-Quran. Utsman bin Affan semalaman bersama Al-Quran. Ali bin Abi Thalib juga sama. Itulah ya, ketika Al-Quran ini sudah terasa haibahnya, maka ya, kehidupan ber-Al-Quran itu tidak lagi terusik dengan apapun yang terjadi dalam diri kita. Sebentar ya. Jadi kita tidak terusik dengan model apapun yang Allah berikan dari ritme hidup yang dilalui kita. Tentu masing-masing berbeda. Dan kita melihat kenikmatan ber-Al-Quran ini sampai seorang Usaid bin Khudair itu bisa membuat kudanya saja bisa menikmati tilawahnya. Kalau kuda aja bisa menikmati haibatul Quran, apalagi kita manusia. Kuda tunggangannya Usaid bin Khudair itu kalau Usaid murojaah, kudanya bangun. Dia nggak jongkok lagi ya. Tidak duduk. Tapi dia bangun. Kalau Usaid bin Khudair itu khusyuk dalam tilawahnya, dia lompat-lompat. Lompat ya. Bahkan ya, saat Usaid bin Khudair itu membaca surat Al-Baqarah yang bagi kita mungkin biasa. Tapi karena haibatul Quran itulah kudanya melompat ya, seolah siap mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa nih perintahnya? Apa nih arahannya? Ya, kehidupan seperti gurunya ya. Gurunya namanya Mus'ab bin Umair. Untuk ber-Al-Quran memang nggak ada pandemi seperti kita. Untuk bersama Al-Quran. Mus'ab bin Umair. Tapi bukan berarti gratis tantangannya. Harus diusir dari rumah. Harus diusir dari rumah. Harus disiksa. Disiksa oleh ibunya sendiri. Tapi karena dia sudah menikmati hidup, perjalanan hidupnya bersama Al-Quran, nggak ngaruh itu. Ya, punya murid namanya Usaid bin Khudair. Punya murid namanya Sa'ad ibnu Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad yang Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ihtazzat arsyur rahman li mauti Sa'ad ibnu Mu'ad. Ya, muridnya ya, ada namanya Abbad bin Bishr yang mengatakan saya lebih baik terputus badan saya dengan anak panah daripada terputus sholat saya dengan
surat Al-Kahfi saya. Asik banget itu kalau kita sudah menikmati beral-Quran begitu. Tapi ya harus banyak yang diperjuangkan. Kalau kenikmatan Al-Quran kita itu hilang ya, atau terusik cuma karena HP, terusik karena WA, terusik karena Facebook, ya. Sehingga tidak bisa menghasilkan kenikmatan hidupnya bersama Al-Quran yang membawa pada kualitas dirinya. Saking inginnya Rasulullah dari umat ini tidak kehilangan nuansa beral-Quran, kenikmatan beral-Quran, Rasulullah juga menghidupkan halakoh-halakoh Quran seperti ini. Ya, khudul Quran min arba'ah misalnya. Bacalah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran dari 4 sahabat. Ya, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Salim Maula Abi Hudzaifah, dan Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal juga Allah takdirkan ya, hidupnya mengalami pandemi. Ya. Tapi karena Mu'ad bin Jabal ini sudah menikmati hidupnya bersama Al-Quran, di balik pandeminya ya, dia tetap bisa menasihati umat. Ya. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Ya. Dia selalu membesarkan hati umat. Ya. Di mana ya mungkin mirip ya, seperti hari-hari ini kita lalui tiap hari. Ya. Tetangga meninggal, nanti ya, saudara meninggal, nanti kader dakwah Allah panggil. Setiap hari kita merasakan itu. Mu'ad bin Jabal yang seorang guru Quran, yang dikhawatirkan, ya, mereka bukan lagi yang dikhawatirkan terhadap umat di Yaman saat itu, karena pas pandemi Mu'ad bin Jabal ada di Yaman. Sehingga Mu'ad bin Jabal mengatakan kepada umatnya, apapun pandemi ini sesungguhnya kebaikan semua di sisi Allah. Tapi kebaikan itu menjadi hilang kalau kalian jadi jauh dengan arahan Allah. Maksudnya adalah Al-Quran ini. Tentu kita juga sebagian manusia harus seperti Mus'ab bin Umair, harus seperti Usaid bin Khudair, ada yang ditakdirkan meninggal sakit, meninggal apa. Nah itulah Mu'ad bin Jabal yang Rasulullah karena menikmati kehidupan bersama Al-Quran, dia juga siap menempuh kesedihan-kesedihan dalam dirinya. Salah satu kesedihan terberatnya adalah berpisah dengan Rasulullah. Rasulullah mengantar, wahai Mu'ad, tolong kamu menjadi dai Quran di Yaman. Merintis dakwah Quran di Yaman. Kalau merintis dakwah Quran di Maguwoharjo aja sulit. Ya, Maguwoharjo atau mana? Ngemplak atau mana? Inspirasi. Nah, di Jogja, di Sleman aja begitu sulitnya. Ini harus mengal-Qurankan negeri Syam yang diawali dari Yaman. Yang jadi masalah bagi Mu'ad bin Jabal adalah, wahai Mu'ad, berangkatlah engkau, hidupkan halakoh-halakoh Quran di Syam, mulai dari Yaman, dan engkau akan kembali ke tempat ini, maksudnya ke Madinah, tahun depan. Tapi tahun depan kau nggak temulah saya lagi, karena saya sudah dikubur. Saya sudah dipanggil Allah. Begitulah Rasulullah mengatakan. Tapi karena beral-Quran ini sebuah pilihan dari Allah, ya, hasilnya ya Rasulullah kan tinggal setahun lagi. Saya tahun depan aja ke Yamannya, biar saya bersama engkau terus. Nggak bisa begitu. Kalau sudah bersama Al-Quran,
takdirnya memang harus berpisah dengan orang yang paling dicintainya. Karena cinta itu memang harus berpisah dulu agar nanti bertemu dengan kekasihnya kembali. Yani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keduanya menangis. Bahkan Rasulullah yang menuntun kendaraannya. Mu'adz bin Jabal yang naiki kendaraannya sampai ujung gang. Menangis panjang jalan berpisah dengan Rasulullah. Tapi begitulah ya, ketika manusia itu sudah menikmati hidup bersama Al-Quran, sedih, berpisah dengan orang yang dicintai, ya, tentu semua perpisahan karena untuk pertemuan yang lebih abadi. Dan ketika terjadi pandemi, ya, terus menasihati masyarakat saat itu, ya, bahwa semua pandemi ini kebaikan dari Allah. Ya. Satu keburukannya adalah ketika kita terlupa dari arahan Allah, jauh dari Al-Quran. Ini juga yang terjadi kita, sehingga apa aja ya, apa ada pandemi, ada apa ya, tidak boleh menghilangkan kenikmatan hidup kita bersama Al-Quran. Disusul oleh Abu Ubaidah ibnu Jarrah, yang akhirnya ya, semoga Allah mentakdirkan semua yang terbaik untuk kita dan para pecinta dakwah, pecinta Al-Quran. Allah menghendaki yang terbaik, Mu'adz bin Jabal ya, wafat dalam kondisi pandemi. Ya. Di ujung wafatnya ya, beliau tetap berpesan ya, agar tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tetap bersama Al-Qur'an, ya. Dan kemudian juga di sebelumnya yang meninggal wabah adalah seorang sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab, Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Ya. Juga meninggal di Yaman ya, karena membantu perjuangannya Mu'adz bin Jabal, dan akhirnya Mu'adz bin Jabal menyusul. Dan nanti inilah yang akan menjadi pemimpin ulama di surga nanti, pemimpinnya para ulama. Begitu yang terjadi ya, setiap kehidupan manusia ya, dia tidak lagi terpengaruh baik dalam kondisi susah maupun kondisi yang sudah sangat kondusif. Abu Musa al-Ash'ari ya, saat ditunjuk menjadi gubernur juga sama. Saya ingatkan kalian untuk kembali ke dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala. Presiden ceramah pertama kali ya, sambutan ya, seorang presiden pertama kali mengajak untuk kembali kepada ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah ya, itu yang kita inginkan. Ya, perjalanan ya belum selesai ya, sehingga kalau kita kehilangan haibatul Qur'annya, bisa jadi kita mentok ya di perjalanan dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari pola seperti ini. Baik, sudah jam 5. Silahkan kalau ada diskusi 15 menit, kalau belum ada ya kita tutup. Keren. Baik, jazakumullah khair kepada Ustadz Riyad atas taujihnya. Insya Allah akan menjadi bekal untuk kami, para santri, untuk terus menyambut hidayah Al-Quran yang telah Allah berikan. Kepada amah-amah, jika ada pertanyaan bisa raise hand atau menuliskan di kolom chat. Sambil menunggu pertanyaan dari amah-amah, saya ingin bertanya, Ustadz. Yeah. Tadi dijelaskan terkait terkait untuk bisa menikmati kebersamaan bersama Al-Quran. Antara lain melihat peristiwa apa lalu teringat dengan suatu ayat. Nah, ingin bertanya Ustadz, bagaimana bisa melatih kepekaan kita terhadap ayat-ayat yang
yang menceritakan tentang ini begitu. Ketika melihat suatu fenomena seperti itu, Ustadz. Matur nuwun, Ustadz. Oke, bentar. Ya. Ya tentu pendekatannya memang melalui dua cara ya. Pertama pendekatan ilmi, ya, pendekatan ilman. Ya, kita punya kakek guru ya. Kalau di kawan-kawan sini ada ya kita berguru dengan Ustadz Abdul Aziz ya. Kakek guru kita namanya Ustadz Abdul Aziz juga. Tapi nama panjangnya Abdul Aziz Hasanan. Ya, kalau guru kita Ustadz Abdul Aziz Abdul. Itu kalau kita berkunjung ke beliau ya, pasti langsung dites. Coba ini terusin ayat ini, coba gitu langsung dites. Sehingga itu memudahkan untuk istihdharul ayat. Ya, sehingga bagi kami ya kalau berkunjung ke Surabaya di kakek guru itu jadi satu tarbiyah tersendiri. Demikian juga beliau ya, saat melatih dari sisi ilman untuk istihdharul ayat ya, tidaklah beliau mengajar ya, walaupun sekarang tidak lagi ya karena beliau sekarang sudah uzur ya, sepuh ya, tapi saat mudanya beliau kalau mengajar sangat sangat menantang. Tidaklah beliau membahas tentang sabar ya, kecuali langsung ditanya. Kita hari ini membahas sabar. Nur Afif ya, apa ayat tentang sabar? Sebutin langsung Indah Nur Aini ayat tentang sabar. Supriyani Kulon ya, ayat tentang sabar. Sampai pucet yang terakhir dapat karena ayatnya sudah disebutin semua. Siapa ini? Nadia dan seterusnya. Besok, pertemuan besok bahas tentang sempitnya perasaan misalnya. Dayiqan wala takum fi daikin mimma yamkurun. Sebutin ayat yang lain. Ya, kadang-kadang urut, kadang-kadang ngacak ya. Jadi ya, pola seperti ini silahkan kalau mau dipakai oleh musyrif dan musyrifahnya. Yang penting jangan sampai membuat pesertanya kabur. Nah, kalau ngacaknya itu milih kuliner enak ya. Kalau ngacaknya milih ayat gitu ya harus punya tarbiyah sendiri. Besok lagi membahas tentang Qudiyatul Ummah, besok lagi. Dan ini sebenarnya adalah pola warisan para anbiya. Pola warisan ya, para tabi'in ya. Sehingga kalau kita ketemu dengan ulama-ulama di Timur Tengah ya, beberapa kali menyebut juga polanya sama. Terusin ayat ini ya, bahkan sampai ke hadis dan seterusnya. Yang kedua memang pendekatan ruhi ya. Istilahnya ilman wa ruhan. Kalau ruhnya muncul bersih ya, insya Allah muncul sendiri itu ya. Lalu dilatih lagi nanti muncul sendiri ya, dengan kondisi waqi yang ada di dalam dirinya ya. Ada guru kita ya yang jadi anggota dewan di DPR RI waktu itu banyak diprotes. Kenapa kebijakannya begini? Ya. Beliau dengan indah menjawab, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Nah, kita langsung tahu ya, nggak bisa dijelaskan ke kamu belum nyambung. Ya, perasaan kita langsung dibawa kepada Nabi Khidir dan Musa. Kenapa melakukan ini, melakukan itu ya.
Ya bagi kita yang kapasitasnya jundiyah ya ikut aja sebenarnya. Maka sehingga dia cukup tidak menjelaskan, ya, tidak menjelaskan hal, membacakan satu ayat ini aja. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Ya, tapi karena yang ditanya adalah penghafal Quran juga gitu ya. Jadi dia udah nggak nanya-nanya lagi, ya Ustadz siap-siap gitu. Tapi kalau yang ditanya nggak ikut halakoh Quran juga, apa yang dikasih ungkapan ya nggak nyambung, malah nanya itu ayat berapa, ya, letaknya di mana Ustadz, artinya apa Ustadz, nggak nyambung. Nah kita ketika hidup dua-duanya, insya Allah ini jadi hal yang terproses dalam diri kita. Kalau sebagaimana hafalan ya, walaupun semua tidak bisa instan, tiba-tiba muncul sendiri, ya, sudah hafal lancar muncul sendiri. Karena banyak ya, bahkan sekedar ya ada hafizul Quran, hafizah ya, hafizah Quran. Yang saya alami langsung ya karena saudara sendiri. Sudah tasmi 30 juz, ya. Ditanya ayat tentang wudhu di mana? Nggak tahu. Bisa dibayangkan kalau ahlul Qur'annya begini modelnya, walaupun sudah jauh lebih baik. Ya. Ayat tentang wudhu nggak tahu gimana. Ya. Ya. Dan bisa menfungsikan Al-Quran, bukan hanya istihdarul ayat. Sebentar. Saya sambil melewati perjalanan hidupnya dengan perjalanan sirah. Insyaallah kalau sirah terkuasai, istihdarul ayat semakin mudah. Tapi itu jawaban ringkasnya. Ya, kayaknya masih ada soal. Adakah yang lain? Tak ada suara kah? Masih ada beberapa pertanyaan, Ustadz. Iya, minta tolong ya baca ya. Oke, saya bantu bacakan ya. Ya. Ustadz, saya seorang ibu belum membayar hutang puasa Ramadan. Apakah jika tidak segera membayar hutang puasa akan menghalangi saya untuk dekat Al-Quran? Lanjutin. Dilanjut. Ibu Ustadz. Ya dilanjut pertanyaannya 3 sekalian gitu. Masih adakah? Yang satu lagi dari Ibu Supriyani, doa yang dibaca Rasulullah saat akhir pertemuan usai selain doa penutup majelis tadi, sumbernya apa? Ustadz mohon bisa berbagi doanya. Terus? Ya, jazakallahu ya. Satu lagi kah? Satu lagi ya. Afwan Ustadz, tips supaya bisa terus mempertahankan nikmat bersama Al-Quran dalam hidup apa saja nih, sehingga tidak terusik dengan kondisi-kondisi dalam hidup. Jazakumullah khairan katsiran. Oke, saya coba bersingkat ya. Punya mepet. Jadi Al-Quran ini sebenarnya disebut juga sebagai masdarul quwwah, sumber kekuatan. Ibnu Katsir mengatakan sumber kekuatan itu maksudnya adalah siapa saja yang bersama Al-Quran, dia akan memiliki kekuatan beramal soleh yang lebih daripada orang yang tidak bersama Al-Quran.
dia akan siap, ya, memiliki kesiapan karena hidayah yang ada di dalam dirinya lebih ketika berada dengan Al-Quran. Ya, Al-Quran mengatakan dzalikal kitabul la raiba fihi hudan. Ya, kelihatannya ayatnya pendek begini ya, tapi mufassirin menjelaskan ya, siapa yang bersama Al-Quran berarti dia sedang melakukan tumpukan muayyanat, ya, hidayah. Ya. Sehingga kalau kita perjalanan, ya perjalanan dari Jogja ke Semarang, gitu, kalau bekalnya ngepas, ya nggak pede kitanya, ya. Tapi kalau bekalnya kurang, lebih nggak pede lagi ketar-ketir. Bekalnya lebih, apalagi ya, unlimited, gitu. Itu cuma ke Semarang. Gimana ke Jakarta? Gimana antuna misalnya safar ke Turki? Uangnya ngepas banget. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Nah, sementara perjalanan kita ini ke akhirat. Sehingga butuh tumpukan hidayah yang lebih besar. Dan tumpukan hidayah itu fungsinya untuk mempermudah, ya, menguatkan kita untuk menjalankan amal soleh yang lain. Baik yang maghdah maupun yang ghairu maghdah, maupun yang sifatnya sosial, kekerabatan, ya, birrul walidain dan seterusnya. Nah, itulah fungsi tat'aif di dalam Al-Quran. Kelihatannya ngafal Quran, tapi aslinya dia membentuk mental. Bentuk mental yang dilipat oleh Allah, ya, karakter itu ditempa dalam satu proses menghafal Quran. Sehingga kita harus ngeh dulu, ini belum bayar hutang Ramadan, sebabnya apa? Kalau sebabnya kekeringan hidayah, ya, sehingga dia menunda lagi, nah, itu harus diwaspadai. Ya. Tapi kalau sifatnya memang satu hal yang seharusnya tertunda, gitu. Apakah ya mau bayar Ramadan tahu-tahu hamil, kasihan bayinya, ya, atau sakit, ya, atau unsur-unsur yang, nah, tentu ini sangat ditafahumi, sangat dimafhumi oleh syariat. Nah, tapi kalau nggak ada apa-apa, normal-normal saja, walaupun secara fikih sah, ya. Nanti nggak apa-apa, ya. Tetapi bagi kita perlu pendekatan yang sumuliyatut ta'amul. Jadi pendekatan kita ketika melakukan amal setidaknya melakukan 3 pendekatan. Fikih, akidah, dan akhlak. Walaupun ya memang secara fikih boleh, ya. Secara akidah ini nggak boleh syirik, nggak boleh ya menduakan perintah Allah. Tapi nggak enak juga, ya. Kalau seorang anak laki-laki tiba-tiba bawa istri, nggak izin orang tua, ya sah secara fikih, kan? Sah secara fikih, karena orang tua nggak perlu wali, ya. Pernikahannya sah, tapi jadi nggak akhlaki. Nah, jadi secara akidi harus kita waspadai, ini urusannya dengan Allah. Ya, kalau penundaan membayar hutang puasa ini karena sesuatu yang memang bisa dimafhumi, ya saya kira aman-aman saja. Tapi kalau tidak, ya bukan berarti terhalangi penuh, tapi bisa jadi mengurangi bobot, ya, untuk bisa lebih dekat dengan Al-Quran. Ya, walaupun bukan berarti tertutup, ya. Tapi ya karena satu amal soleh dengan amal yang soleh yang lain itu, ya, junudun mujannadah, dia memang saling mengikat. Walaupun tetap ya seseorang memiliki mumayyizatul amal masing-masing. Ya, dibuktikannya ya surga ada pintunya, ya, masing-masing, ya. Pintu puasa, pintu sedekah, pintu ber-Al-Quran. Ya. Kemudian memang di sini
tersirat pengetahuan kita tentang fikih yang harus ditingkatkan. Terutama fikih dalam bab keakhwatan itu fikih aulawiyatul amal. Ya, saat sudah punya suami, mana nih ya, yang lebih didahulukan? Ya, apakah nemenin makan suami atau murojaah? Ya. Baru murojaah suami ngajak makan. Gimana? Ini perlu yang pas ada suaminya di sampingnya, nggak apa-apa terus. Jangan senyum-senyum. Gimana yang dipilih? Ya. Kemudian ada orang tua dan seterusnya. Ya. Nah itu memang satu hal yang sangat fikih dan tidak bisa baku dalam bab ini. Ya insya Allah ketertundaan membayar hutang Ramadan juga tidak bisa disikapi baku, gitu ya. Tergantung dengan suasana di dalam diri. Baik, di mana doa tadi ditemukan di mana banyak ya? Banyak di kitab hadis. Ya. Banyak di kitab hadis ditemukan doa itu. Ya. Rasulullah tidak meninggalkan majelis kecuali setelah membaca doa itu. Ya. Di kitab-kitab hadis banyak. Mungkin kalau di searching di Google juga mungkin ketemu. Dan aneh kalau kita nggak hafal doa itu. Aneh. Karena doa ini sering dibaca. Ya. Maksudnya aneh itu jadi kurang nyambung gitu antara kita dengan kehidupan Rasulullah. Ya. Kehidupan para sahabat. Dan tidak sulit insya Allah doanya. Nanti di share sama panitia insya Allah. Gampang nyarinya. 1 menit lagi ya. Tips supaya bisa terus bertahan dengan nikmat Al-Quran. Ya tak terusik ya. Tipsnya pertama, tips yang sifatnya rabbani ya. Berdoa kepada Allah. Karena Al-Quran milik Allah ya. Allah yang memberikannya kepada siapa yang dikehendaki dan mencabutnya. Dan kalau sudah Allah cabut, nggak ada yang bisa memberikan. Jadi setiap kita ada perasaan malas beral-Quran, ya. Nggak buka-buka Quran, nggak murojaah, nggak mujahadah, nggak tilawah. Harus kita periksa dulu itu. Itu karena kita yang malas atau karena Allah yang nggak mau. Kalau kita yang malas gampang, ada taujih begini langsung buka Quran. Tapi kalau Allah nggak mau sudah ngumpul sama saudaranya bengong, saudaranya tilawah dianya bengong. Mau sudah ditaujih, sudah ditungguin, sudah waktunya luang, sudah berkecukupan. Kalau Allah nggak ngasih tetap aja. Sehingga kalau urusan malas itu memang harus dimintakan kepada Allah. Urusannya kalau Allah sudah nggak mau, minta Allah. Al-Quran ini kalau sudah dicabut oleh Allah, hidup ini nggak ada nikmatnya. Dunia akhirat udah nggak ada nikmatnya kalau Al-Quran sudah dicabut. Seberapapun fasilitas kita, seberapapun gelarnya, ya, pendidikannya, jabatannya, nggak ada nikmatnya hidup. Harus dimintakan kepada Allah. Kemudian tawasul dengan amal soleh. Ya Allah, kalau ini Engkau terima sebagai amalan di sisimu, jangan cabut hidayah Al-Quran dalam diri saya. Dan ini dikhawatirkan baik hidayah menghafalnya, hidayah tadaburnya, hidayah dakwahnya. Karena betapa banyak orang-orang yang bersama Al-Qurannya masih, tapi hidayah
esensi hidayah, nilai dari Al-Quran itu Allah cabut. Apa contohnya? Ya, Abdurrahman bin Muljam. Murojaahnya masih, ya. Mengajarnya masih, tapi membenci dakwahnya ya, diubun-ubun. Contoh lagi Ar-Rajal bin Unfuwah. Ber-Al-Qurannya masih, tapi ya, memusuhi Abu Bakar dan bergabung dengan Nabi palsu. Ya, ini semuanya hidayah. Yudillu bihi katsira. Wa yahdi bihi katsira, yudillu bihi katsira. Itu tantangan memang ber-Al-Quran ya. Tapi kalau sudah diberi, ya, minta kepada Allah. Tawasul dengan amal soleh. Ya, secara kauniknya ya, agar terus bertahan persis dengan ajakan Rasulullah, majtama'a qaumun, ngumpul dengan saudaranya. Jadi kalau kita masih senang ngumpul, insya Allah aman. Ngumpul dengan ustadznya, walaupun saat ngumpul itu ya nggak semua isinya murojaah. Isinya ada makan nasi goreng bareng, isinya ada diskusi, isinya ada rapat. Ya. Memang kalau dipikir lah saya ini, ya, kalau rapat terus, kapan murojaahnya? Kalau jadi pembimbing, kapan murojaahnya? Ya alhamdulillah punya perasaan begitu ya. Tapi kalau itu kita rasakan ya, sebagai sebuah wajihah kesahabatan, alangkah mahalnya ngumpul itu. Ya. Karena ber-Al-Quran itu nggak bisa sendiri. Ya. Kalau sendiri nggak ada. Nazalat alaihimus sakinah, wasyiatumur rahmah. Ya. Itu adanya kalau ngumpul. Sehingga keberadaan saudara kita itu aslinya adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, insya Allah itu. Kemudian ya, selain ngumpul ada intima. Ya, intima itu merasa memiliki wajihah yang kita miliki ya, sebagai anugerah Allah. Istilahnya kalau kita mencintai isi rumahnya, kita akan menjaga rumahnya. Kalau kita ya mencintai isi kendaraannya, ya kita jaga casing kendaraannya. Ya, dan tentu kita ber-Al-Quran ini rumahnya adalah rumah Quran inspirasi ini. Sehingga inilah wajihah yang terbaik yang harus kita intimai. Selama kita intima terhadap wajihah amal, insya Allah Allah akan berintima terhadap diri kita. Jadi walaupun ini kan wajihah amal cuma buatan manusia akhir zaman, ya. Tapi perintah intima terhadap wajihah amal itu ya, diulang-ulang di dalam Al-Quran. Innama waliyukumullahu alladzi walaknya orang beriman itu kepada Allah dan Rasulnya, walladzina amanu, dan orang yang beriman yang dia berada di sekitarnya. Walaupun tidak di Madinah, tidak berada di Mekah, tidak berada di zaman Rasulullah, di wajah ini kalau disikapi dengan perasaan intima, merasa memiliki, insya Allah kesahabatan itu menjadi satu hal yang terjangkau gitu, walaupun berat, ya, terjangkau, ya. Walaupun tetap tidak mudah untuk bersahabat di jalan yang terjal ini, ber-Al-Quran. Kalau mudah ya hadiahnya tidak surga ya. Dan surga harus bertahan dalam kondisi ta'allamah wa 'allamah. Baik, habis ya waktunya. Khair, insyaallah cukup sampai di sini pertemuan kita. Kalau masih ada pertanyaan, mudah-mudahan satu hari bisa tersapa kembali. Qul qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustadz atas jawaban pertanyaannya. Ya.
Ustadz apabila hendak meninggalkan ruangan boleh. Saya izin syukuran. Alhamdulillahirabbil alamin.